berapa banyak orang, ada berapa banyak pelayan Tuhan, ada berapa banyak orang yang mengaku hamba Tuhan. Ketika mengalami pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman ajaib, merasa diri lebih besar dari Tuhan Yesus. Sehingga dia bukan menarik semua orang datang kepada Tuhan Yesus, tapi dia menarik semua orang datang kepada dirinya. Saudara perhatikan, ini yang terjadi di sini. Petrus menarik dia ke samping. Saudara, kenapa Petrus harus bereaksi seperti itu? Di sinilah kita melihat kegagalan Petrus. Yang pertama, Petrus gagal memahami Mesias yang menderita. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu, dan hal itu sekali-kali takkan terjadi padamu. Hebat sekali. Petrus tidak bisa terima antara pengakuan dan sekarang konsepnya ini sekarang diuji. Kamu mengaku saya Mesias, tapi Mesias yang mana? Saudara mengaku Yesus itu Tuhan, tapi pertanyaan, Tuhan yang mana? Apakah Yesus itu hebat? Karena dia hebat, dia selalu harus memenuhi keinginanmu. Itulah dia. Apakah dia itu Mesias? Maka dia harus membuat kamu menang terus. Tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, makmur, tidak miskin. Apakah Yesus seperti itu? Inilah pikiran Paulus. Dia mengerti Mesias yang politis. Dia mengerti sebagaimana orang pada masa itu berpikir tentang Mesias. Petrus telah dibesarkan dengan gagasan tentang Mesias yang berkuasa dan penuh kemuliaan dan penaklukan. Maka baginya gagasan tentang Mesias yang menderita, hubungan salib dan karya Mesias itu di luar pemikirannya. Bukankah kita juga demikian? Kita berpikir kalau ikut Yesus, kita melayani Yesus, tidak boleh ada penderitaan, tidak boleh ada kesulitan, tidak boleh sakit. Kalau kita berpikir seperti itu, ya kita tidak jauh berbeda dengan Petrus. Maka saya berani berkata banyak orang Kristen gagal memahami siapa Yesus. Mereka pikir ikut Yesus semua oke. Tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi sakit hati, tidak lagi penderitaan, tidak lagi tersinggung dan sebagainya. Keliru. Coba perhatikan di sini. Petrus gagal mengerti Mesias yang diakui dari mulutnya. Maka saudara, ada bahaya sekali antara pengakuan dan pengalaman berbeda. Oleh karena yang kita akui, kita memberikan pengertian sendiri ke dalamnya. Bukan dia yang sesungguhnya. Dan bukankah ini kegagalan banyak orang yang menyebut diri Kristen? Maaf, kalau saya berani berkata bahkan hamba Tuhan pun banyak yang mengajar salah. Yesus seperti apa yang kita mau beritakan? Banyak orang menghindari penderitaan. Banyak orang menghindari kesulitan. Maka itu dibuat kesimpulan, kalau ikut Yesus no problema.